Pembacaan kalam ilahi. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengeningkat kita dipimpin oleh pembina upacara. Ning Cipta. Mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara didilukan oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjagaan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah disampaikan kepada saat yang berbahagia dan selamat senantiasa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan gedung gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur upaya kehidupan kebangsaan dan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh jumlah masyarakat Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mensukseskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka
Susunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara dan Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu negara dan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan dalam serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji pelajar Muhammadiyah diikuti seluruh peserta upacara. Janji pelajar Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Raditu billah. Islami dina. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami pelajar Muhammadiyah. Jadi satu. Berjuang menegakkan ajaran Islam. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Amanat pembina upacara. Untuk pengertian amanat, semuanya istirahat sebentar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua masih bisa menikmati oksigen ini gratis tanpa bayar sepeser pun. Matanya Mbak Aziza masih bisa melirik kanan kiri. Begitu juga Mas Rafa yang dari tadi upacara gini-gini terus masih bisa digerakkan tanpa alat bantu. Itu adalah rasa syukur yang harus kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama kepada Pak Guru atau Bu Guru yang melatih petugas upacara hari ini. Siapa yang melatih, Mas Azwari? Pak Mono. Kasih satu tepuk tangan untuk Pak Mono. Satu aja. Karena apa? Melatih itu tidak mudah. Kita seringkali melihat, oh dia berhasil, dia juara satu, dia dapat medali emas, dia lomba pidato juara satu, dia apalagi lomba lari juara satu, tanpa melihat pelatihnya siapa, gurunya siapa, yang melatih siapa. Kadang kita tidak ingat itu, padahal itu sangat penting sekali. Tanpa kalian dilatih, Mas Azwali jalannya mungkin bisa ngegeng, ya. Mas siapa lagi? Mas Hakim mungkin bisa tidak lancar dalam membaca susunan acara pada kesempatan kali ini. Itu berkat dari seorang pelatih, ya. Jadi kami selaku guru, mewakili guru-guru itu sangat menghargai perjuangan kalian, ya. Mohon maaf kalau kami tadi itu pas awal saja, saya jarang kesini Bu Olivah. Saya lihat dari awal Pak Mono marah-marah, Pak Jamal marah-marah, itu ya karena memang kalian itu dituntut untuk disiplin, ya. Coba ketika
setelah selesai Pak Jamal tadi, teman-teman semua anak-anak yang saya sayangi, boleh saya sayangi? Tuh, boleh saya sayangi? Jawab yang kompak, boleh saya sayangi? Kurang kompak, boleh saya sayangi? Oke, terima kasih. Insya Allah saya akan menyayangi kalian sebagai murid, ya. Saya tidak mau nanti hanya bersama saja di dunia, kita belajar di sini, bahagia di sini. Harapan saya juga nanti kita bisa bahagia di kehidupan yang abadi, di jannah, di surga, ya. Bapak Ibu, coba ketika tadi kembali lagi, ketika teman-teman semua, anak-anak semua sudah baris, sudah siap, Pak Mono nggak usah marah-marah, ya. Kalian udah gede, bro, ya, sudah SMP, nggak boleh kayak anak kecil lagi, ya. Ketika sudah selesai Pak Jamal, hafalan hadis, langsung siap baris, otomatis para petugas upacara langsung siap, langsung baris di sini, langsung latihan tanpa disuruh Pak Jamal, ya. Mereka berdua tidak akan marah-marah, ya. Saya mengucapkan terima kasih juga petugas upacara yang sudah mau bertugas dengan baik dan benar. Saya tidak akan mencela. Kalian sudah luar biasa, ya. Kalian sudah berani tampil di sini, itu luar biasa. Karena tidak mudah untuk mendapatkan mental percaya diri, itu nggak mudah, ya. Saya butuh waktu 7 tahun, Ibu Kepala Sekolah tercinta, ya. Saya butuh 7 tahun untuk menemukan mental saya. Nanti ketika saya bicara ada yang kayak Hafiz tidak melihat saya marah. Lihat saya, ya. Saya nggak lama ngomong, cuma 10-15 menit. Lihat saya, perhatikan, dengarkan saya, ya. Saya menemukan mental itu tidak mudah. Saya butuh waktu 7 tahun. Saya ingat sekali ketika saya ditanya sama guru biologi dulu, IPA, namanya Bu Iko, ditanya, saya malu, saya nggak bisa jawab, saya nggak berani, ya. Butuh waktu 6 tahun sehingga saya nggak percaya diri. Di SD memang saya dari kecil itu sudah senang gelut, ya. Tapi untuk komunikasi itu, untuk public speaking, untuk ngomong sama guru itu saya sangat malu sekali. Saya pemalu sekali, ya. Kemudian alhamdulillah saya sekolah di sekolah tercinta ini di tahun 2008, ya. Saya di kelas 8 di sini, saya mengikuti kegiatan ekstra tapak suci. Kemudian saya alhamdulillah menang sampai Jawa Tengah. Kemudian muncullah mental dari saya. Saya sudah mulai berani ngobrol sama ibu bapak guru. Saya sudah mulai berani tanya, Pak Jamal ini kok begini caranya gimana Bu Etik? Kok saya menghafalkan pasal-pasal itu sulit sekali, bagaimana Bu Etik? Itu muncul ketika saya kelas 8, berarti saya mencari jati diri saya itu selama 6 tahun, SD 7 tahun, SD 6 tahun, SMP 1 tahun, ya. Terima kasih, mudah-mudahan ini adalah awal kepercayaan diri kalian untuk istirahat di tengah kayak sakit itu. Kalau saya dulu SMP mungkin saya nggak berani, Mas, kamu sudah luar biasa, ya. Tapi bedanya orang sekarang sama dulu ketika saya disuruh Pak Jamal, Wanto itu kamu saya kasih tugas begini, saya langsung effort, semangatnya itu gede, Mas. Beda sekarang, ya. Saya langsung mempersiapkan, saya langsung latihan, saya langsung begini, saya serius. Beda sekarang ketika Mbak Ayu misalnya dipilih untuk menjadi dirijen, dia biarin kayak gitu, ya. Bedanya orang sekarang. Jadi saya mohon siswa-siswi yang saya cintai, ketika kalian diberi tanggung jawab itu ya belajar serius, ya. Kalian diberikan tugas misalnya dari komandan peleton, ya belajar. Dulu saya, karena memang saya cinta tapak suci, dikira orang edan, bro. Saya dari pulang dari musola sampai rumah itu saya menghafalkan gini. Ada kenapa saya jantung bantingannya itu bagus. Saya dari pulang musola sampai rumah saya gini. Nah, ini latihan bantingan. Jadi itu nanti akan keluar ketika saya lomba. Itu bentuk dari effort, semangat ketika saya sudah dipercaya oleh sekolah untuk mewakili SMP ini di tingkat Jawa Tengah. Eling-eling, saya masih ingat sama Bapak Ketua KPU dulu, Pak Mekto, sekarang menjadi Ketua Satpol PP. Mas Wanto, jenengan itu nanti di Jawa Tengah itu mewakili Kabupaten Wonosobo yang jumlah muridnya itu ribuan, orangnya itu ribuan. Kamu harus semangat. Nah, itu yang ada pada diri saya.
ya. Jadi saya mohon ketika kalian diberi tanggung jawab juga kalian bisa serius. Oke, ini belum masuk materi inti loh, maaf ya. Saya ambil alih, siap gerak? Kalau saya tanya semangat pagi, Allahu Akbar, ya. Yang nggak semangat saya lempar sapu nanti. Semangat pagi. Aduh, untuk ngomong aja sulit apalagi nanti praktek. Sekali lagi, nek ora kompak ini marah saya. Semangat pagi. Sekali lagi, nanti kita upacara kali ini itu akan dilihat sama ribuan warga di sini, ya. Akan saya upload di YouTube nanti. Sekali lagi yang semangat ya. Semangat pagi. Satu kali tepuk tangan. Kembali istirahat di tempat, gerak. Oke, masuk amanat ya. Tadi cuman awal saja. Ada yang saya hanya butuh waktu 20 detik yang bisa ngambil pensil di tas kalian. Yang bawa pensil angkat tangan. Orang Suen, jelas siapa? Cepet. Kasihan Mas Azwali. Siapa coba? Mbak Bilkis. Cepet 20 detik diambil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, jasa semua. Dua ini. Oke. Gimana? Oh iya. Terima kasih. Perhatikan. Mau dipakai lagi. Sebelum masuk ini satu lagi. Kalian nek nggak mau memaksakan diri nggak bakal bisa jadi baik. Eling-eling. Kalian kalau tidak memaksakan diri untuk menjadi baik, kalian tidak akan baik. Sampai kapanpun Rafa kalau upacara kayak gitu nanti sampai 3 tahun ke depan upacara akan gitu. Ya. Semuanya yang upacara gerak-gerak ini, Faruk ini sampai kapanpun akan kayak gitu. Masa kalian akan jadi orang bodoh? Selamanya upacara 3 tahun masih gini-gini terus. Dipaksa coba challenge tantang diri kalian. Ya, saya upacara besok mau anteng. Saya upacara besok mau siap. Saya nggak mau gerak-gerak. Coba ditantang itu, ya. Gavis semuanya coba ditantang, ya. Saya pengen lihat nanti ketika saya jadi pembina lagi sudah nggak kayak gini lagi. Anak upacara tadi Pak Jamal ada lihat kelas 8 cowok ada apa-apaan ini upacara ya, ada saya lihat tadi. Jadi saya mohon ya, nanti ketika saya jadi pembina lagi saya tidak mau ketika upacara berlangsung seperti itu, harus ditingkatkan. Bisa enggak? Pasti bisa ketika dipaksakan ya. Oke, terima kasih Mbak Bilkis. Ini apa namanya? Harganya murah apa mahal? Murah apa mahal? Berapa harganya? Oke, saya akan berusaha menganalogikan pensil. Analoginya adalah pensil baru yang belum diraut, ya. Berarti belum setajam ini. Ketika bayangin aja ya, jawab pertanyaan dari saya. Ketika ini pensil baru bebannya masih tumpul, masih belum dirauti, bisa digunakan apa tidak? Agar bisa digunakan harus diapain dulu? Diraut. Tanpa diraut pensil ini tidak akan bermanfaat. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Setuju ya. Ketika ini belum diraut gimana mau nulisnya ya? Nggak bisa bro. Iya kan ada itunya ya. Tapi ketika sudah diraut ini akan berfungsi dengan sangat luar biasa sekali ya. Ini ibaratnya adalah kalian, ketika otak kalian, ketika fisik kalian tidak pernah diraut, tidak pernah dilatih, kalian selamanya tidak akan bermanfaat untuk orang lain bro. Padahal kata Ustadz Jamaluddin bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain ya. Coba ini ketika nggak diraut, nggak berfungsi, mau buat apa? Paling buat mainan taman. Tapi kita udah raut,
Ya, jadi kalian di SMP Muhammadiyah Namtieng ini selama 3 tahun kalian diajari oleh bapak ibu guru dengan ikhlas, dengan bahagia, dengan senang, dengan serius, agar kalian bisa seperti pensil, kalian bisa tajam, kalian bisa bermanfaat di kehidupan yang selanjutnya. Ya, kemudian ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, yang diraut siapa aja, yang diasah siapa aja. Yang pertama adalah fisik. Ya, ketika guyu tak cewek ini aku lagi mau depakem dulu loh. Ya, perhatikan. Yang pertama adalah fisik kalian dulu. Ya, secerdas apapun ketika fisik kalian jelek nggak bermanfaat bro. Semua aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu butuh yang namanya fisik. Butuh yang namanya apa? Fisik yang bagus. Coba ketika fisik saya jelek, mudaruah misalnya masuk angin, saya nggak bisa sholat ba'diyah, qobliyah, baca Al-Quran, tahajud, apalagi puasa, nggak bisa. Jadi kita semua itu harus bisa menjaga fisik kita dengan cara satu, menjaga pola makan. Nuwun sewu, ya, kalian harus bisa menjaga pola makan, ya, makan sehari 3 kali. Banyak sekali ketika saya berhubungan dengan orang di luaran sana, banyak anak yang sakit itu karena kurang minum air. Itu diagnosa dokter itu sangat bahaya sekali. Ya, jadi yang pertama itu makan dulu. Ya, makan wajib 3 kali. Ya, siap untuk makan 1 hari 3 kali? Siap untuk makan 3 kali sehari? Sekali lagi siap? Siap? Wong Pak Guru lebih semangat teman kok anak-anak kok. Siap. Saya udah belajar ini loh, mau jadi amanah. Saya punya efek seperti saya dulu ketika saya SMP, ketika Bolivah, Pak Wanto jadi pembina. Saya belajar, bro, ya. Jadi itu penting sekali. Makanan ya. Yang kedua, pola hidup. Sekarang banyak anak yang tidak sholat subuh karena tidurnya jam 1 malam. Ngapain coba? Nyekrolin TikTok, live. Apalagi anak SMP Muhammadiyah, udah jelas pengikut Nabi Muhammad, masih merotok sambil video live. Itu kan ya Allah, wah, orang tuanya kasihan. Ya, orang tua kamu itu luar biasa. Kalian enak berdiri kayak gini loh. Orang tua kalian yang petani sekarang itu lagi ngalas. Ya, di sana ngapain coba? Nyabetin rumput, macul, ngobat, capek enggak? Capek enggak? Demi siapa? Demi siapa? Demi kalian. Kalian banget ketika kalian tidak menjadi siswa yang baik, ya. Orang tua kalian memperjuangkan kalian itu luar biasa. Bapak ibu saya itu wah sambil dino biar saya bisa sampai seperti ini. Kalian harus bisa menghargai, ya, sifat semuanya. Itu yang kedua apa? Yang pertama, sorry. Yang pertama tadi apa? Makan, pola makan 3 hari. Yang kedua, pola hidup, tidurnya jangan malam-malam. Ya, olahraga ada. Itu, ya. Kemudian yang kedua, tadi yang diasah pertama apa coba, Mas Nizam? Sebelum pola makan itu kan tak ajari aja lah, angel saya. Yang pertama itu fisik, deleng-deleng. Kalian siswa-siswi SMP Muhammadiyah Namtieng harus memiliki fisik yang bagus, memiliki fisik yang kuat, nggak boleh diremehkan sama sekolah lain. Ya, PJ, saya sekolah di SMP Muhammadiyah Namtieng. Saya hebat, saya bagus, saya nggak malu, saya nggak isinan, saya pinter. Harus ada itu di jiwa kalian. Ya, subhanallah. Dibantu Pak Mono. Oke, tetap fokus, gak apa-apa. Kesuwen ya. Oke, yang kedua langsung aja. Yang kedua, nggak jadi, satu aja dulu. Oke, terima kasih anak-anakku yang saya cintai, anak-anakku yang saya sayangi. Mudah-mudahan kalian semua bisa bahagia sekolah di sini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kalian untuk selalu belajar di SMP Muhammadiyah Namtieng. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan
semangat kepada kalian untuk menuntut ilmu di sini. Mudah-mudahan kalian jadi orang yang sukses. Kami Bapak Ibu guru sangat ingin sekali bermimpi ketika nanti kalian mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang. Ya, ingat-ingat kata-kata hari ini ya. Apa kata-kata hari ini boleh-boleh ini. Kan sambut tak takoni. Apa yang kalian lakukan hari ini akan berdampak di masa yang akan datang. Ya, geling-geling. Apa yang kalian lakukan hari ini akan berdampak di masa yang akan datang. Sebenarnya saya mau cerita satu lagi, tapi kayaknya sudah lama sampai Mas Azra semua. Oke, terima kasih. Thanks for your attention. Saya mohon kalian bisa senang di sekolah ini. Oke, terima kasih. Nanti lain kesempatan saya bicara lagi. Jazakumullah khair. Dari saya sekian. Wabillahi taufiq min wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru. Kami berikan dosa para pahlawan yang telah hidup mendahului kami. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, anu berikan kamilah rasa takut sayang dari kami, pengertian di antara kami, serta berilah sabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik. Ya Allah, Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan dalam menuntut ilmu sehingga kelak tadi dalam dapat berguna bagi agama dan bangsa. Ya Allah, Maha Kuasa, karunialah pada kami semua ilmu yang bermanfaat bagi kita. Selamatkanlah kami dari semua malah bahaya dan kesulitan. Ya Allah, yang Maha Sempurna, hanya kepada Mula kami berbaik, hanya kepada Mula kami memohon pertolongan. Maka kabullah doa dan permohonan kami hamba-Mu, ya Allah. Rabbina atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Pemimpin upacara
meninggalkan lapangan upacara. Terima kasih untuk anak-anak semuanya, baik peserta upacara yang sudah berusaha mengikuti upacara dengan cepat meskipun ada catatan-catatan. Kemudian untuk petugas upacara mohon latihan yang lebih serius lagi. Tadi saya masih melihat balik kiri masih banyak, Excel masih balik kiri. Kemudian petugas juga baliknya balik kiri. Kemudian baca UUD, baca doa, janji belajar, tidak belajar itu. Belajar dulu, dibaca dulu teksnya. Nanti saya mau potong di mana, tapi pemotongannya berbahaya. La ilaha illallah. Jadi nggak ada artinya nanti ya. Dipelajari, tanya sama gurunya. Ini Pak, motongnya di mana? Motongnya di mana ya? Oke, terima kasih. Sekali lagi saya apresiasi. Kamu sudah berani jadi petugas, itu adalah prestasi yang luar biasa. Ya, silakan untuk berani. Ada istilah jangan malu, tapi jangan malu-malu. Boleh malu tapi